Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di cerita BBG. Di episode kelima ini, kita akan melanjutkan kisah epik salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Jawa, Joko Tingkir. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas sepak terjangnya. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam silsilah dan keturunannya yang ternyata melahirkan tokoh-tokoh besar di kemudian hari. Siap untuk menjelajah lebih jauh? Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, Joko Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang. Namun, jejak kebesarannya tidak berhenti di situ. Darah biru dan karismanya mengalir deras ke generasi-generasi berikutnya, membentuk alur sejarah yang sangat menarik untuk kita telusuri bersama. Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono dari Demak. Sultan Hadiwijaya dikaruniai seorang putri bernama Putri Pambayun. Nah, disinilah cerita menjadi semakin menarik. Putri Pambayun kemudian dinikahkan dengan Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya sendiri. Sutawijaya inilah yang kelak kita kenal sebagai Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam yang perkasa. Jadi, bisa kita lihat ada ikatan darah dan perkawinan yang sangat kuat antara Pajang dan Cikal Bakal Mataram. Artinya, para Sultan Mataram yang agung, termasuk Sultan Agung Hanyokrokusumo yang terkenal itu, sejatinya adalah keturunan langsung dari Joko Tingkir melalui garis ibu mereka, Putri Pambayun. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Joko Tingkir tidak hanya sebagai Raja Pajang, tetapi juga sebagai leluhur dari dinasti terbesar yang pernah menguasai tanah Jawa. Warisannya benar-benar hidup dan berlanjut melalui darah para penerusnya. Selain dari permaisuri, Sultan Hadiwijaya juga memiliki putra dari istri selir. Salah satu yang paling dikenal adalah Pangeran Benawa. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, sempat terjadi perebutan tahta di Pajang. Pangeran Benawa, yang seharusnya menjadi penerus, sempat tersingkir oleh Arya Pangeri. Namun, dengan bantuan Sutawijaya dari Mataram, Pangeran Benawa berhasil merebut kembali haknya dan naik tahta sebagai Sultan Pajang kedua. Sayangnya, pemerintahan Pangeran Benawa tidak berlangsung lama. Ia merasa tidak memiliki kekuatan dan legitimasi sekuat ayahnya. Dalam sebuah keputusan yang sangat bersejarah, Pangeran Benawa akhirnya menyerahkan kedaulatan Pajang kepada Sutawijaya. Ia seolah menyadari bahwa pusat kekuatan baru telah lahir di Mataram. Momen ini menandai berakhirnya Kerajaan Pajang sebagai pusat kekuasaan dan dimulainya era dominasi Kesultanan Mataram. Pangeran Benawa sendiri kemudian menjadi penguasa bawahan di Jipang. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah tentang putra Joko Tingkir yang konon bernama Raden Ronggo. Beberapa babat menyebutkan bahwa Raden Ronggo memiliki sifat yang pemberani, namun sedikit bengal. Ia dikisahkan pernah berselisih dengan Sutawijaya, dan akhirnya tewas dalam sebuah pertarungan. Meskipun kebenaran historisnya masih sering diperdebatkan, kisah ini menambah warna dalam drama suksesi dan hubungan antar keluarga keturunan Joko Tingkir. Jadi, kalau kita tarik garis lurus, warisan Joko Tingkir itu luar biasa besar. Pertama, melalui putrinya, ia menjadi leluhur bagi seluruh raja-raja Mataram Islam, dinasti yang membentuk wajah Jawa selama berabad-abad. Kedua, melalui putranya, Pangeran Benawa. Ia secara simbolis menyerahkan tongkat estafet kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Sebuah transisi damai yang jarang terjadi dalam sejarah perebutan kekuasaan masa itu. Kisah Joko Tingkir mengajarkan kita
bahwa kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari apa yang ia capai selama hidup, tetapi juga dari warisan yang ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Pengaruhnya terasa jauh melampaui masa pemerintahannya, mengakar kuat dalam silsilah para penguasa Jawa. Ia adalah mata rantai penting yang menghubungkan era Demak, Pajang, hingga kejayaan Mataram. Warisan Joko Tingkir tidak hanya berupa darah biru, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan, strategi politik, dan kearifan dalam melihat perubahan zaman. Keputusannya mengangkat Sutawijaya sebagai anak dan kemudian mengizinkan berdirinya Tanah Perdikan. Mataram adalah sebuah visi jangka panjang yang pada akhirnya membentuk takdir tanah Jawa. Nah, bagaimana menurut kalian? Luar biasa bukan jejak keturunan Joko Tingkir ini? Dari seorang pemuda dari desa Tingkir, ia berhasil mendirikan kerajaan dan menjadi leluhur bagi raja-raja besar. Ini membuktikan bahwa takdir dan usaha keras bisa membawa seseorang ke puncak tertinggi. Itu dia akhir dari bagian kelima perjalanan. Kita menelusuri sejarah Joko Tingkir. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang betapa kompleks dan saling terhubungnya sejarah nenek moyang kita. Jangan lewatkan episode selanjutnya karena kita akan membahas misteri-misteri lain yang menyelimuti akhir hayatnya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe Cerita BBC agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cintai sejarah Indonesia.